Oke, selamat malam adik-adik ya, kembali lagi bertemu dengan aku Kak Evi di sini. Jadi untuk malam hari ini itu sesi 2 dari yang tadi ya adik-adik. Kalau misalnya tadi adik-adik ada yang belum join di mata kelas aku, tadi kita tuh bahas seputar mengevaluasi dan merefleksi informasi. Jadi untuk di mengevaluasi dan merefleksi informasi itu ada beberapa bagian utama. Jadi ada materi-materinya lagi. Itu kalau di Brainis itu dibagi ke dalam 5 materi, materi ini. Jadi ada yang mencari solusi, habis itu kita diminta untuk apa namanya melihat format penyajian informasi, habis itu kalimat fakta dan opini itu juga masuk ke sini, habis itu ada asumsi juga, prediksi juga di situ. Oke. Ini untuk latihan soalnya, wait sebentar ya, kita polling dulu. Baru mulai, sabar. Ini burjo aku belum juga diseruput ini, sebentar ya, pollingnya aku buka dulu. Wait, oke. Kalau misalnya adik-adik ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan nih, mungkin adik-adik yang tadi belum sempat join di pembelajaran pertama bareng aku, itu silahkan ditanya aja ya adik-adik ya. Boleh lewat chat box atau boleh juga langsung open mic, silahkan senyamannya adik aja. Kalau misalnya adik-adik mau konsul bareng aku untuk latihan soal literasi bahasa Indonesia, itu chat aja di hari Senin, Selasa, Rabu ya adik-adik. Aku biasanya buka sesi konsul di hari itu. Jadi dari pagi sampai sore aku buka. Cuman kalau malam aku nggak buka ya. Gitu. Misalnya adik-adik ada udah ngechat aku nih tapi belum aku balas, nanti di rechat aja. Oke, silahkan ya. Oke, sorry guys. Jadi untuk soal nomor 8 ini tuh ternyata tadi kita ada bahas. Jadi tadi eh oke, untuk soal nomor 8 itu sebenarnya sudah kita bahas ya adik-adik. Sorry. Udah diturunin, lupa. Jadi untuk soal nomor 8 itu kan nanya seputar mana nih yang permasalahannya sama dengan cerita. Untuk mana yang permasalahannya sama dengan cerita itu juga bisa jadi mengarah ke analogi. Di dalam literasi bahasa Indonesia, analogi itu juga masuk ke dalam kategori mengevaluasi dan merefleksi informasi. Di mana adik-adik diminta untuk mencari analogi dari permasalahan yang muncul. Habis itu adik-adik diminta untuk mana nih yang secara apa namanya bisa juga secara histori, maksudnya dari awal sampai akhir itu ceritanya timelinenya itu sama dengan yang apa namanya yang di bacaan yang ditampilkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk soal nomor ini itu kita harus tahu dulu permasalahannya apa nih di teks tersebut. Untuk tahu permasalahan yang ada di teks, tentu kita harus tahu dulu ide pokok. Berhubung di dalam teks sastra ide pokoknya itu masuk ke menyebar ya, karena dia termasuk dari teks naratif dan juga deskriptif. Jadi keseluruhan yang disampaikan itu sebenarnya mengarah ke informasi penting. Jadi gimana caranya Kak? Mulai dari sekarang, adik-adik bisa latihan untuk apa namanya teknik membaca secara cermat atau membaca secara cepat, di mana melatih kemampuannya adik-adik untuk dapat menemukan atau dapat istilahnya mengetahui hal-hal penting dari bacaan dalam waktu yang singkat. Nah, karena itu perlu dilatih ya adik-adik, dia nggak punya trik, tips and trick sebenarnya. Jadi
Seperti itu. Untuk yang teks itu kemarin sudah kita bahas kalau permasalahan di teks ini itu tuh adalah berkaitan dengan keterbatasan sumber daya makanan yang dihadapi oleh semut, yang akhirnya mereka memilih untuk apa? Menyarankan untuk mencari tempat yang baru gitu, menghemat persediaan, habis itu mengirim semut-semut yang lain untuk menjelajahi wilayah baru. Untuk apa? Untuk menemukan siapa tahu ada makanan atau sumber makanan tambahan nih yang bisa mereka dapatkan. Seperti itu. Untuk di sini, sebentar maaf ya, aku belum join soalnya di Zoom-nya. Oke, untuk di soal ini, itu mana nih di pernyataan A, B, C, D, E, mana yang jawabannya itu sesuai dengan permasalahan yang ada. Jadi permasalahan yang sesuai itu adalah opsi yang A nih. Kenapa? Karena dia permasalahannya sama tuh, sama-sama berkaitan dengan apa namanya keterbatasan sumber daya makanan atau istilahnya pasokan kota nih gitu. Dia bilangnya di sini kan kalau yang atas dia keterbatasan sumber daya makanan ya. Yang A ini juga dia sama, dia keterbatasan bahan bakar. Dia sama-sama berkaitan dengan uncertainty. Kok uncertainty sih? Uncertainty itu ketidakpastian, keterbatasan gitu. Jadi yang satu bahas keterbatasan makanan, yang satu lagi bahas keterbatasan bahan bakar. Jadi konteksnya masih sama. Seperti itu. Oke. Lanjut ya. Untuk adik-adik yang ingin membantu menjawab seperti biasa bisa langsung raise hand ya adik-adik. Oke, kita ke soal berikutnya. Waktunya sama ya adik-adik, 1 menit. Silahkan. Oke, sudah 1 menit lebih. Ada yang ingin untuk mengorbankan dirinya? Mungkin adik-adik untuk menjawab soal yang ini. Masa nggak ada sih yang... Oke, sorry ya adik-adik sebelumnya tiba-tiba aku keselak. Jadi kita mulai lagi. Bukan nge-lag ya, keselak, keselak. Lihat aku sampai air mata. Oke, ada yang ingin mengorbankan diri mungkin adik-adik untuk menjawab soal ini? Bisa nggak ada sih? Oke, kita lanjut deh ke soal ini. Maaf ya kalau misalnya suara aku tuh rada-rada berubah karena efek dari keselak. Nggak nangis ya. Itu tuh efek keselak, keselak, keselak. Emang nggak ada assalamualaikumnya itu burjo ya. Susah ya keselak. Iya, emang semua ini berat ya. Melepaskan itu emang berat biasa. Oke, di sini jawaban tertinggi adik-adik itu ada di yang E ya. Apa sih yang E itu? Di sini yang E itu, maaf ya kalau aku nunduk biasa di phase 2, di phase 2. Di sini itu asumsi lagi ya. Asumsi itu kan adalah dugaan ya. Hmm.
Jadi dia adalah dugaan. Jadi adik-adik menduga kira-kira nih berdasarkan teks itu kenapa ya gitu. Apa namanya untuk asumsi ini dia sifatnya tersirat. Dan kalau misalnya ada jawaban opsi A, B, C, D, dan E yang sifatnya itu tersurat, adik-adik udah bisa langsung kecualikan aja. Inilah sebabnya aku biasanya kalau sama adik-adik yang di tahun sebelumnya, aku tuh selalu informasikan ke mereka bahwa untuk mencari sebuah asumsi, adik-adik boleh menggunakan scanning. Dengan aturan, teksnya itu sebenarnya tidak terlalu panjang. Ya, karena apa? Karena scanning di dalam teks yang lumayan panjang itu sebenarnya agak menguras waktu juga, agak membuang waktu juga. Jadi kalau misalnya teksnya agak panjang, apa namanya? Oh, salah kebalik. Jadi kalau misalnya asumsinya itu teksnya pendek, adik-adik bisa pakai scanning. Gitu. Ya, gitu. Kebalik nggak sih? Ya intinya itu. Jadi kalau misalnya teksnya rada-rada pendek, kebalik, dia harusnya itu pakai ide pokok aja. Gitu. Sedangkan kalau misalnya teksnya agak lumayan panjang, adik-adik bisa pakai scanning. Sorry kebalik ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk tipikal teks yang pendek, biasanya mereka itu banyak sekali mengecoh adik-adik lewat opsi jawaban. Sementara Kak, tumben gak sih? Aku harus ngereok tah di sini. Nggak mungkin ya nanti saya dimarahi tetangga saya. Jadi kalau misalnya teksnya itu agak lumayan panjang, adik-adik boleh untuk menggunakan apa scanning. Kenapa? Karena jangkauan pencariannya adik-adik itu bisa dipersingkat gitu. Ya, seperti itu. Ini kita heboh-heboh nih, aku langsung OTW daftar jadi sekretarisnya Windah aja nggak sih? Di sini pertanyaannya adalah, berdasarkan teks itu dapat diasumsikan bahwa, nah adik-adik ini jawabannya yang E nih. Perbedaan pendapat tentang hukuman mati menunjukkan bahwa tidak ada standar moral yang diterima secara universal. Benar tidak ya? Untuk opsi ini itu jawabannya tepat banget yang E. Kenapa bisa jawaban yang tepat itu yang E? Pada teks ini itu di kalimat 4 dijelasin ya. Di mana nih? Kalimat 4. Perbedaan argumen membagi masyarakat menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung atau pro dan kelompok yang menolak atau kontra dengan hukuman mati. Seperti itu. Jadi asumsinya itu didasarkan pada kalimat 4 nih, di mana sebenarnya nggak ada standar moral nih yang benar-benar diterima secara universal mengenai hukuman mati. Inilah kenapa ada dua pihak nih, ada yang pro dan ada juga yang kontra. Seperti itu. Cara baca scanning sama skimming gimana Kak? Maaf baru sempat ikut kemarin. Skimming dan scanning itu bedanya adalah kalau skimming itu dia lewat ide pokok adik-adik. Jadi adik-adik mencari informasi yang didasarkan dengan ide pokok gitu. Itu skimming. Biasanya skimming itu digunakan untuk tingkatan soal dari medium to hard, biasanya ke HOTS biasanya. Ya, untuk yang scanning itu adalah mencari informasi penting melalui keyword atau kita bilangnya kata kunci. Jadi biasanya tipikal soal yang bertanya kenapa, kapan, biasanya yang mencari data atau fakta itu biasa adik-adik atau kita gunakannya itu scanning gitu. Seperti itu. Biasanya 5W1H, pernyataan benar atau salah, pernyataan relevan tidak relevan itu bisa menggunakan scanning. Sementara sisanya seperti ide pokok, tujuan penulisan teks, keterkaitan hubungan antar paragraf, simpulan, habis itu apalagi ya, tanggapan, itu kebanyakan dia sebenarnya pakainya itu skimming. Masih kurang paham, Kak? Iya. Penerapannya gimana Kak? Masih kurang paham. Penerapannya itu sebenarnya kalau misalnya nih adik-adik diminta untuk mencari ide pokok atau misalnya diminta untuk mencari tujuan penulisan teks, itu kan pasti adik-adik diminta apa namanya belibet efek keselak ini ya. Jadi untuk skimming ya namanya. Ini bukan scamming, ini scamming, ini nge-scam gak sih ini? Ya. Jadi untuk yang skimming itu ketika adik-adik ingin mencari informasi melalui ide pokok gitu. Misalnya ide untuk mencari sebuah tujuan penulisan teks, untuk mencari sebuah simpulan, itu kan adik perlu banget tahu ide pokok gitu. Nah, itu skimming namanya. Adik mencari informasi dari ide pokok. Jadi mencari informasi nih dari teks itu adik-adik dasarkan ke ide pokok nyarinya nih, nyari ide pokok dulu itu skimming namanya.
Sedangkan kalau misalnya adik-adik ingin mencari informasi melalui kata kunci nih, misalnya kata kunci itu adik tentukan sendiri, misalnya dia bilang angka kriminalitas di suatu negara, menekan angka kriminalitas suatu negara. Adik-adik mengkeyword kata kriminalitas nih, cari di teksnya ada atau enggak gitu. Nah, itu scanning. Jadi kata kunci yang ditentukan oleh adik sendiri selaku yang mencari ya, yang membaca. Seperti itu. Jadi untuk pertanyaan seputar data, fakta, itu biasa kita gunakan scanning atau kata kunci. Untuk apa ya? Untuk mencari bener gak sih ada di teksnya, bener gak sih itu yang dibilang di teksnya gitu. Kapan itu terjadi? Siapa yang melakukan? Kayak kita, seperti itu. Skimming itu ide pokok. Jadi melalui ide pokok nyari informasinya. Gitu. Jadi ketika adik mencari tujuan penulisan teks, itu kan perlu ide pokok ta? Ya cari aja ide pokok. Misalnya dia mintanya itu ide pokok, misalnya simpulan. Berarti kan paragraf 1, 2, 3 itu skimming. Nyari lewat ide pokok. Gitu. Seperti itu. Oke, ini jawabannya yang E ya. Ada di yang 4. Jadi karena nggak ada hukum atau nggak ada standarnya sebenarnya terkait dengan hukuman mati ini kenapa banyak negara yang kontra maupun ada juga yang pro. Biasanya kalau yang kontra itu karena sejatinya manusia itu kan dilindungi oleh hak asasi mereka masing-masing, hak asasi manusia ya. Jadi tidak boleh sebenarnya kita sebagai istilahnya masyarakat yang punya dasar hukum itu mengambil nyawa seseorang, kayak ya dia bilang seperti itu yang pro. Sedangkan untuk yang kontra ya memang kejahatan-kejahatan yang masuk kategori hukuman mati ini kan udah berat ya kategorinya. Jadi ya harus sesuai hukuman yang mereka terima seperti itu. Emang selalu ada pro dan kontra dalam setiap hukum yang berlaku di dunia. Oke. Lanjut ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, chat box aja atau open mic silahkan. Tidak ada yang melarang. Waktunya sama ya. Sebentar. Aku relaunch polling dulu. Oke, silakan. Oke, ada 1 menit nih. Oke, jadi kembali lagi aku bahas seputar skimming ya. Sebenarnya penerapan skimming itu emang kebanyakan itu berkaitan dengan ide pokok karena di literasi bahasa Indonesia itu jarang banget sebenarnya ada judul atau subjudul. Ya, jadi itulah aku bilang kalau mau skimming itu pasti langsung ke ide pokok. Sebenarnya penerapan skimming itu pertama kali kita lakukan itu tuh dengan cara baca judul dan subjudul. Karena di literasi jarang, ini nggak diterapin nggak apa-apa kayak gitu. Karena biasanya di judul itu merupakan representasi dari keseluruhan isi teksnya. Ya, jadi pasti dari judul kita udah tahu sebenarnya teksnya itu bahas apa. Ya, habis itu biasanya ke kalimat inti tiap-tiap paragraf biasanya gitu. Biasanya ada di 2 tempat kan, tadi awal atau akhir. Walaupun ada di tengah tapi itu agak jarang. Terus untuk skimming juga biasanya itu kita nyari kata kunci berulang gitu. Jadi mostly sebenarnya untuk skimming ini kita itu nggak baca semua bacaannya. Jadi paling lihat judul, subjudul, habis itu kalimat awal, kalimat akhir. Udah gitu doang. Itu skimming kayak gitu. Oke,
Ending polling. Ada yang mau mengorbankan diri? Oh, ada nih Raisa Neoto, Dek Nana tuh. Silahkan. Oh, Kak, jadi aku baca soalnya dulu. Jika pemerintah benar-benar ingin meredam dampak kepailitan street tax dan mencegah krisis serupa di industri tekstil, kebijakan yang paling mungkin diterapkan adalah, ini kan dia membicarakan kebijakan yang paling mungkin ya. Jadi aku langsung baca paragraf yang ketiga di kalimat nomor 16. Itu selain itu pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku ilegal serta memperkuat daya saing industri lokal melalui kebijakan insentif dan pembatasan impor tekstil tertentu. Itu aku jawab yang C, membatasi impor bahan baku tekstil guna mengurangi ketergantungan industri dalam negeri terhadap produk impor. Correct me if I'm wrong. Itu Kak. Oke, terima kasih, Nana. Terima kasih Kak. Baik ya. Oke, jadi di sini kalau misalnya adik-adik bingung Kak, teksnya buanjang betul gitu. Kak, jadi 2 menit boleh, boleh. Tak panggilin Sahroni mau. Jadi sebenarnya literasi bahasa Indonesia itu tuh adik-adik nggak perlu baca keseluruhan teksnya. Ya, yang pertama harus dipahami seperti yang selalu aku ulang-ulang supaya adik itu tuh tertanam ya di kepalanya adik-adik itu adalah baca soal. Pahami dengan baik apa mau si soal. Baru meluncur ke bacaan. Kalau misalnya bacaannya panjang, mau tidak mau adik-adik harus mencari ide pokok. Baca saja kalimat awal atau akhir tiap paragraf. Karena biasanya yang umum itu adalah ide pokok. Kalau dia merincikan atau memberikan fakta atau memberikan data terkait apa yang disampaikan oleh kalimat pertama di paragraf itu, berarti dia bukan ide pokok. Karena ide pokok itu yang dijelasin, bukan dia yang apa namanya menjelaskan gitu loh. Seperti itu. Ya, jadi kalau udah kayak gitu kan udah tahu scoop. Ih, kenapa sih? On game, Kak, on game. Nih, aku. Ah, ini marah-marah kita nih ya. Berantem aja gimana? Jadi kalau misalnya udah kayak gitu, cari aja ide pokoknya. Supaya Dik tahu, ini nih soal ini tuh bisa kita temukan di mana sih jawabannya gitu. Pegal sekali ya diri ini. Nah, udah gitu ya ketahuan nih sebenarnya teks ini itu tuh adanya itu di paragraf yang ketiga. Maaf kalau nunduk karena di phase 2 saya ada di bawah ya. Oke. Jadi di sini itu kan kalau misalnya adik bagi berdasarkan ide pokok ya. Nih. Ini kan dia ada 1, 2, 3, dan 4 ya kan. Di paragraf 1 itu dibahas apa? Kepailitan PT Sri Rezeki Isman ini rame banget ya. Sri Tax itu kan nih. Oke, bukan ya karena kita nyari apa? Krisis. Baca awal baca akhir aja dia bahas nggak, kalau nggak skip gitu kan. Masalah utama yang memicu kepailitan ini adalah beban utama. Oh, nih penyebabnya, penyebab kenapa sih Sritex ini tuh bisa pailit ya? Berarti bukan karena kan krisis nih, ya kan? Kita ke paragraf yang ketiga, dampak, dampak. Berarti bukan, ya kan? Pemerintah bergerak secara cepat untuk merespon krisis. Salah satu langkah, nah ini mencegah krisis ada di paragraf yang ke-4, di mana di paragraf 4 perumpamaan gak tuh ya. Di paragraf 4 itu pemerintah ya, itu mencari cara untuk mengatasi si apa krisis ini dengan melakukan berapa? Dengan melakukan berapa? Dengan melakukan apa? Melakukan 3 cara. Yang pertama apa? Meninjau ulang kebijakan, berupaya mengurangi ketergantungan juga. Terus apa nih? Kementerian Tenaga Kerja juga berupaya mencegah PHK massal. Terus habis itu mengkaji berbagai kebijakan untuk mendukung pemulihan industri tekstil. Ya, jadi jangan bilang kalau Pak Gibran itu nggak ngapa-ngapain nih, padahal udah janji kemarin katanya cerita nggak ditutup. Shh, takut ada intel. Kita didatengin tukang bakso nanti kan takut. Ya, jadi banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk apa namanya mencegah krisis yang terjadi karena PT Seritax ini kan juga adalah apa namanya salah satu perusahaan yang besar banget ya gitu. Jadi kalau misalnya karyawannya itu di PHK massal, maksudnya perusahaannya itu bangkrut gitu ya, itu pasti akan menyebabkan guncangan juga di dalam perekonomian kita seperti itu. Jadi jawabannya yang mana Kak? Jawabannya sesuai dengan jawabannya
Nana tadi yaitu yang C, yaitu dengan membatasi impor. Ini kan sudah ada jelasnya di sini ya. Nih, ada di sini ada tiga cara. Tadi ya kan, mengurangi ketergantungan industri terhadap bahan baku impor. Habis itu yang kedua, melindungi produsen tekstil nasional dari persaingan yang tidak seimbang, menstabilkan industri tekstil nasional. Yang ada di sini adalah yang impor, jadi pilih yang impor. Gitu. Any question? Atau masih ada yang belum dimengerti? Mungkin adik-adikku boleh silahkan ditanya. Gak ada? Oke. Lanjut. Paham, Kak? Oke, kita relaunch ya. Satu soal lagi kayaknya nih. Baru kita move ke pertemuan yang kelima ya. Nah, silakan. Oke, ini aku udah on cam ya. Jadi jangan tanya kakak tidak on cam. Ya. Nih, Revana sudah raise hand. Gimana tuh, Sam? Mana nih Revana? Kok belum on mic? Oke, Oh, oke deh. untuk ini langsung ke pertanyaannya aja, Kak. Ini kan dia di situ yang di pertanyaannya ada bagian akibatnya pencitraan media dalam menilai kepemimpinan. Ini untuk mengurangi pengaruh pencitraan media dalam menilai kepemimpinan. Yang ini deh. Akibatnya keputusan politik lebih banyak didasarkan pada impresi daripada analisis kritis terhadap kinerja faktual pemimpin tersebut. Nah, langkah yang paling tepat kan berarti yang melawan argumennya kan, Kak. Berarti yang Kak, mengembangkan cara berpikir yang lebih kritis dengan membandingkan berbagai sumber informasi yang cenderung menyajikan fakta dan analisis berbasis data. Oke, terima kasih Revano ya. Oke, kita sudah diwakili oleh apa kaum Adam dan kaum Hawa. Jadi untuk soal yang ini itu panjang banget soalnya. Iya kan? Aku kira ganti coach ganti apa? Ya, jadi dalam politik modern, citra pemimpin yang dibentuk oleh media itu seringkali lebih berpengaruh daripada kebijakan yang mereka jalankan. Ini benar banget ya sebenarnya. Publik cenderung menilai pemimpin berdasarkan representasi simbolik dan narasi visual. Loh, visual nggak itu ya? Visual yang telah direproduksi. Bukan pada dampak nyata dari kebijakan yang diterapkan. Akibatnya, keputusan politik lebih banyak didasarkan pada impresi media daripada analisis kritis terhadap kinerja faktual pemimpin tersebut. Jadi, untuk mengurangi pengaruh pencitraan media dan menilai kepemimpinan, dalam menilai kepemimpinan, langkah yang paling tepat adalah, nah, di dalam soal ini itu kita ditanya mana nih solusi terbaik untuk memastikan ini kan solusi solusi nih langkah yang paling tepat itu tuh solusi. Jadi kita diminta untuk apa namanya memberikan solusi.
Gitu. Di sini paragraf 3 ini satu, dua, tiga, empat. Fenomena ini makin jelas terlihat dalam politik dan kehidupan sosial. Jadi seorang pemimpin itu dinilai berdasarkan citra dibangun media daripada kebijakan yang ia jalankan. Manusia hidup dalam lingkaran hiperrealistis di mana ilusi menjadi begitu nyata hingga menggantikan kenyataan, gitu kan. Nah, di paragraf yang keempat dijelasin bagaimana caranya. Memahami konsep hiperrealitas menjadi penting agar kita dapat menyadari sejauh mana realitas yang kita alami telah dimanipulasi serta mempertahankan kendali atas cara kita memandang dunia. Jadi di paragraf 4 itu tuh sebenarnya kita digaris bawahi atau dikasih apa namanya informasi nih, ditekankan bahwa penting banget kita punya kesadaran kritis agar masyarakat itu dapat membedakan nih mana realitas yang sebenarnya, istilah yang nyata, yang real dan Madrid nggak ya, maksudnya yang real dan citra yang direkayasa seperti itu. Jadi jawaban yang tepat itu sebenarnya mengembangkan cara berpikir yang lebih kritis untuk adik-adik. Inilah kenapa sebenarnya di dalam SNBT adik-adik itu diminta masukin literasi supaya apa? Supaya adik-adik bertambah wawasannya dan menjadi pribadi yang lebih kritis gitu seperti itu. Jadi jawaban yang tepat sesuai dengan jawabannya di Revano tadi yaitu yang E. Kenapa bukan yang A, Kak? Ini jawabanku udah tertinggi kan yang A ya. Di sini yang A-nya bilang apa? Memberikan perhatian lebih kepada pemimpin dengan exposure media nih. Ya, karena luasnya jangkauan pemberitahuan menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang lebih besar. Ini masalahnya itu untuk opsi yang A itu memberikan perhatian lebih kepada pemimpin yang memiliki exposure media tinggi itu malah bertentangan dengan tujuan untuk menilai pemimpin berdasarkan substansi kebijakan mereka. Gitu. Jadi istilahnya itu tuh banyaknya pemberitaan media kan bukan jaminan atas kualitas seseorang. Ini sebenarnya banyak yang pro juga terhadap kita nanti kayaknya bahas deh juga tentang KDM ya. Jangan sebut nama, nanti takut aku di gedor tukang bakso ya. Jadi karena beliau itu sebenarnya banyak yang pro dan kontra karena di balik kebijakannya beliau yang memang apa namanya membangun, tapi ada juga apa yang tidak pro ke beliau karena sebagian besar dari apa yang beliau kerjakan itu seperti exposure untuk media gitu, seperti itu. Jadi kembali lagi setiap kebijakan selalu ada sisi negatif dan sisi positif. Gitu. Any question? Tidak ada? Lanjut berarti ya. Untuk soal di pertemuan keempat udah habis ya adik-adik ini setelahnya itu hanya any question nih. Tuh. Any question gitu kan. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Sebentar aku off cam nggak tuh off cam dulu. Kita ntar aku hapus dulu. Stop share. Sebentar ya, aku buka dulu filenya di PowerPoint. Oh, belum dibuka PowerPointnya soalnya. Oke, share. Hmm. Nah, ini untuk pertemuan yang kelima ya, adik-adik. Untuk pertemuan yang kelima, aku udah tidak bahas materi. Kita sudah kelatihan soal secara umum. Gabungan dari semua materi yang sudah aku sampaikan. Jadi kalau misalnya adik-adik merasa ada materi yang mungkin belum kak, aku belum dapet, aku males nonton recording, kakak bisa jelasin secara ini enggak? Itu boleh chat aku di hari Senin, Selasa, Rabu, pagi, siang, sore masih bisa, silahkan ya konsul. Mau PR boleh juga silahkan. Kalau misalnya aku nggak bales, di chat aja adik-adik ya. Karena mungkin eh, aku kerit sama aku mau bales, tapi aku lupa gitu. Biasa, manusia itu kan emang tempatnya salah dan lupa ya. Ini ya, jadi kita literasi itu ada tiga bab utama sebenarnya menemukan informasi, memahami informasi, mengevaluasi dan merefleksi informasi. Mungkin untuk sebagian besar dari adik-adik yang ikut TO di tempat lain atau mungkin ada kelas lain itu sebenarnya dia tuh cakupannya tuh mirip sama PBM ya. Jadi kok apa namanya istilahnya tuh bahasa Indonesia materi bahasa Indonesia secara luas itu sebenarnya sama aja karena ini aku mengikuti aturan dari internasional juga. Jadi cakupan yang tiga ini sebenarnya sudah keseluruhan materi literasi yang dia apa namanya yang dia bahas seperti itu. Kak, kita ada materi sastra. Materi sastra itu seperti apa? Teks sastra
Teks sastra kan tadi sudah muncul. Materi sastra itu biasanya dia membahas seputar tema, penokohan, alur, habis itu apalagi analogi gitu. Sama, sebenarnya konsepnya sama. Tapi nanti deh ya, aku munculin teks sastra. So far sama, cuma beda ininya aja. Apa namanya apa sih cara nyarinya itu tuh sama, cuman emang agak-agak sedikit lebih tricky aja untuk tes sastra karena dia banyak pengandaian, banyak menggunakan kata-kata majas, terus banyak menggunakan ungkapan-ungkapan yang apa namanya yang tidak sesuai dengan maknanya seperti itu gitu. Oke, kita lanjut ke latihan soal ya, adik-adik. Waktunya sama seperti yang tadi. Sebentar, pollingnya mana ini? Oh, ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, ingin apa namanya penjelasan lebih lanjut seputar soal, boleh banget ya. Langsung chat box aja atau open mic silahkan. Silakan, 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 silakan. Oke, sorry ya, agak lama saya harus calling seseorang tadi. Jadi di sini pertanyaannya Opon, ini ada yang angkat tangan. Ih, banyak banget yang angkat tangan kita lihat ya. Siapa tahu ada nama-nama nama baru. Ini ada D, oke, ada D Cornelis Christian. Rek, coba boleh silahkan. Oh, oke Kak. Jadi pertanyaannya kan mengapa obat bebas banyak dipilih oleh orang-orang? Nah, kalau dilihat dari paragraf pertama itu langsung ketahuan karena itu kuncinya di situ. Yang Hmm. mana dia ngejelasin obat bebas itu kenapa sangat dipilih oleh orang-orang itu karena kemudahan akses dan harganya yang terjangkau atau bisa dibilang murah. Gitu Kak. Jadi jawabannya ya? Yang C Kak. Oke, terima kasih. Tumben ya. Oke, kita punya ini baru ya, cogan baru ya. Oke. Yang lain gimana? Jawabannya sama, yang raise hand. Mungkin ada yang berbeda jawabannya. Dek Rani raise hand kenapa nih? Jawabannya beda, ta? Tidak terlihat. Oh enggak, Kak, sama-sama. Oke, sama. Ini Deravano gimana nih? Beda, ta? Masih bertahan ini raise hand-nya. Kalau untuk saya Kak, mengapa Sam. berdubes banyak dipilih orang itu? Hmm. Oh iya sama-sama. Astagfirullahaladzim, Dek Revano. Oke, terima kasih ya kita diwakili oleh cogan-cogan cokiber ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah mengapa obat bebas banyak dipilih oleh orang-orang. Ini tipikal pertanyaan 5W1H yang dia nggak perlu kita cari ide pokoknya. Jadi udah langsung aja ya pakai scanning ya adik-adik. Pegal juga ya saya.
Jadi bisa langsung di scanning aja. Mengapa obat bebas banyak dipilih oleh orang-orang? Di sini itu ada dijelasin ya, obat bebas itu dijual tanpa resep, seringkali menjadi pilihan utama untuk meredakan berbagai keluhan. Itu karena apa? Harganya yang terjangkau dan menjadi daya tarik tersendiri. Jadi jawaban yang tepat itu sebenarnya itu ada di opsi yang C sebenarnya ya, mudah diakses dan murah. Gitu. Jadi istilahnya dia kemudahan akses dan harganya yang terjangkau menjadi daya tarik tersendiri gitu. Ya, jadi biasanya kita-kita nih sebagai mahasiswa itu tuh buku aja pun kita belinya itu yang bukan asli kan gitu. Karena harga di Shopee itu kadang lebih murah seperti itu. Jadi obat pun kadang kita jarang banget ke Kimia Farma kan. Karena Kimia Farma itu tuh lisensinya itu dia adalah memang apa namanya memang langsung dari ininya ya gitu. Jadi dia yang memegang lisensi. Banyak obat-obat yang istilahnya itu obat keras gitu. Jadi emang harganya itu lebih mahal karena lisensinya yang mahal sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik mau obatnya terjamin, itu boleh langsung aja ke Kimia Farma. Tapi kalau memang cuma batuk pilek, gak usah lah minum obat. Astagfirullahaladzim ke Evi, minum obat ya sayang ya biar cepat sembuh. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sponsorkah ini? Boleh silakan Kimia Farma. Chat aja, aku siap menjadi affiliate, siap menjadi brand ambassador. Lanjut ya. Kita ke soal nomor 2. Waktunya sama adik-adik. Silakan. Oke, sudah 1 menit lebih ya. Aku tuh suka lucu ya kalau udah Dek Revano sama Dek Nana ke tangan itu tuh kesenjangan warna dari rice handnya itu tuh terlihat sekali. Ya satu kuning ya satu tuh warna kulit ya. Agak lain ya. Kok di aku nggak ada share screen-nya ya? Oh gangguan mungkin sinyalnya Diksha mungkin bermasalah. Coba di close dulu zoom-nya nanti masuk lagi. Oke. Masa cuma 2? Oh nih, ada Dek Rani nih aku lihat nih baru. Kita kasih yang baru-baru dulu ya, suhu-suhuku. Silahkan Dek Rani. Halo Kak, ada suaranya? Ada. Soalnya ini menurut bacaan dampak mengonsumsi obat bebas adalah sebagai berikut kecuali jawaban aku A Kak, karena kalau B, C, D, E itu ada di dalam teks Kak. Oke, jadi jawabannya yang A ya. Ya Kak. Oke, terima kasih Dek Rani. Oke, untuk soal yang ini ya gimana adik-adik yang lain? Ya. Jadi teks ini itu menanyakan seputar apa jadinya? Oke. Menurut bacaan, dampak mengonsumsi obat bebas adalah sebagai berikut, kecuali. Nah, di sini ada opsi A, B, C, D, dan E. Kita lihat jawabannya adik-adik itu ada di jawaban yang A nih, tertinggi. Tertingginya di A. Kita bahas dulu dari yang A dulu. Oh ya, karena jawaban tertinggi baru kita ke jawaban yang lain. Tadi Derani jawabannya apa ya? C ya? Pak A. A. Oh iya, sama.
Oke, kita jawab Bas jawabannya di Rani dulu dan jawaban mayoritas menimbulkan ketergantungan karena bahan-bahan tertentu. Untuk opsi yang A, nggak dulu deh bahas opsi yang A. Untuk bahas tentang dampak dari mengkonsumsi obat bebas itu sebenarnya ada di paragraf yang kedua di kedua dan ketiga. Bisa dilihat dari paragraf pertama itu pengenalan obat bebas atau obat yang dijual tanpa resep dokter ini kayak gimana sih kayak gitu. Dia gimana sih apa namanya eh, apa dijualnya itu bebas atau enggak gitu kan. Efeknya apa? Bahayanya apa? Di pengantarnya. Di paragraf yang kedua, ini penggunaan obat yang tidak dapat menimbulkan konsekuensi kesehatan yang serius. Bisa batuk, terus habis itu ada di sini juga. Akibat adalah munculnya reaksi efek samping serius pada individu yang memiliki alergi tertentu atau kondisi kesehatan lainnya setelah mengonsumsi obat bebas. Sebenarnya nih, aku pernah ngobrol langsung bersama orang yang dulu sempat bekerja di Bepom. Bukan di Bepom ya, bekerja sebagai apoteker. Itu dulu, itu sebelum istilahnya eh seperti sekarang yang dikelola oleh Bepom, Bepom langsung yang mengelola, itu sebenarnya lumayan ketat banget karena dia harus halal kan, harus halal dulu obatnya baru ke Bepom. Dan dari Bepom itu pasti diperiksa semua gitu. Jadi kalau misalnya salah satu itu nggak approve, lainnya juga nggak approve. Jadi susah banget untuk masukin beda seperti sekarang. Semua kendalinya itu tuh dari Bepom gitu. Jadi istilahnya itu kita mau kandungannya yang seperti ini itu udah bisa langsung masuk Bepom gitu. Kadang mereka nggak cek juga. Seperti itu ya. Oke, itulah kenapa banyak banget sekarang-sekarang ini kan kasus-kasus terkait obat-obat yang malah menyebabkan sakit malah ke si pemakai obatnya seperti itu. Jadi hati-hati adik-adik ya. Jangan sembarang membeli obat tanpa tahu sebenarnya obat itu tuh siapa yang memproduksi. Baik nggak, bagus nggak kualitasnya. Oke. Iya, skincare juga. Kalau itu mah beda ya. Soalnya kan ada maklonnya juga ya kalau itu. Banyak mafianya juga gitu. Mafia obat juga banyak kok. Untuk ini, dampak mengonsumsi obat itu kecuali sebenarnya jawaban yang tepat itu sebenarnya ada di opsi yang E ya. Mengganggu pencernaan dan selalu memunculkan ruam kulit. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk opsi yang A, dia kan kecuali ya. Kan ini dampak mengonsumsi obat bebas. Berarti yang bukan dampaknya dari mengonsumsi obat bebas kan? Ya bukan dampaknya nih gitu. Sementara untuk opsi yang A, kenapa itu belum tepat sebagai jawaban? Karena ini ada di bacaannya. Jadi untuk di paragraf yang kedua, kalimat kedua baca deh kalimat kedua. Misalnya mana nih? Ketergantungan nih berpotensi menyebabkan ketergantungan jika digunakan dalam jangka panjang atau melebihi dosis yang dianjurkan gitu. Jadi untuk adik-adik yang masih menjawab opsi A, itu eh udah bagus nih pendekatannya, cuman harus lebih fokus lagi ya. Kadang meleng dikit nih kata kecuali ini nggak kelihatan gitu ya. Oke, Igu pegals ya. Lanjut ya, ada pertanyaan any question guys? Atau ada yang masih belum mengerti mungkin adik-adik boleh. Satu mawar ya, udah kayak live TikTok aja. Waduh, baru masuk udah soal. Iya, kemarin tadi kita sudah habis. Apalagi yang ingin dibahas? Tidak ada. Lanjut ya, waktunya sama ya adik-adikku. Silahkan. Terang banget ya. Ayo. Ada recordnya. Oke, Denana nih, the raise hand nih. Silahkan. Ada Dek Wildan juga nanti ini kita tanya. Siapa Oke. nih? Silahkan Denana aja. Oh, iya ya. Hmm. Jadi, menurut bacaan, solusi agar penggunaan obat bebas tidak menimbulkan konsekuensi kesehatan yang serius adalah itu aku baca yang di paragraf keempat yang untuk Meminimalisir, meminimalisasi. Memi apa? Memi goreng. ya
Ya itu informasi yang apa bahaya dan memaksimalkan manfaat obat bebas. Konsultasikan terlebih dahulu dengan apoteker atau dokter saat membeli obat. Jadi jawaban aku yang B, meminta resep dari dokter agar tidak salah pilih obat. Oke, gimana Dik Wildan? Apakah setuju dengan jawabannya Dek Nana atau mungkin ada jawaban berbeda mungkin dari Dek Wildan mungkin? Enggak sih, Kak, sama. Oh, sama sehati ya, sehati boleh ya kalau cocok bisa datang ke rumah gitu. Jadi kita terima kasih ada Dek Wildan, ada juga Dek Nana ya. Oke, di sini pertanyaannya menurut bacaan solusi agar penggunaan obat bebas tidak menimbulkan konsekuensi kesehatan yang serius adalah gitu kan. Ini dijelasin ya di teksnya. Jadi kan solusi nih agar tidak menimbulkan konsekuensi kesehatan yang serius. Jadi kita apa ya nyari aja di teksnya ada nggak yang bahas tentang solusi, ada nggak yang bahas tentang cara meminimalisir ya, meminimalisasi ya, mimi gitu kan. Ada nggak di teksnya? Ada. Jadi di paragraf yang keempat, nih paragraf 1, 2, 3, 4 dan paragraf 5 itu ada. Jadi untuk meminimalisasi bahaya dan memaksimalisasi atau memaksimalkan manfaat, itu konsultasikan terlebih dahulu dengan apoteker atau dokter. Dokter, nggak tuh dokter ya. Kebanyakan bergaul sama dosen ini jadi dokter saat membeli obat. Jadi mereka pasti bisa memberikan informasi yang akurat mengenai dosis yang tepat, efek samping, dan lain sebagainya. Jadi jangan berbohong kepada dokter ataupun kepada apoteker ya adik-adik ya. Karena mereka yang memegang hidup dan mati. Enggak, astagfirullah. Tuhan ya memegang. Jadi jangan bohong nih. Karena kalau misalnya kita salah memberikan informasi, mereka salah ngasih obat, terus kitanya nanti amit-amitnya kenapa-napa kan siapa yang salah? Ya kan, seperti itu. Jadi jawabannya sesuai nih. Ada di opsi yang meminta resep. Oh, ya. Jadi ada di opsi yang D. Baca label dan petunjuk penggunaan. Ini bukan yang B ya. Ini B nih, tertinggi. Yang D ya sayang-sayangku. Ya, jadi membaca label dan petunjuk penggunaan. Kenapa bukan meminta resep dari dokter agar tidak salah pilih obat, Kak? Untuk opsi yang B, itu nggak sesuai dengan isi bacaan sebenarnya. Obat bebas. Ini obat bebas. Bebas, ya. Tapi kita beli masa dokter sih? Kalau itu kan bukan obat bebas. Jadi kayak ini ya, obat bukan obat bebas lagi ya, bebas gitu. Jadi seperti itu. Kak masih kurang paham. Oke, ini kan pertanyaannya itu kita diminta untuk mencari solusi nih supaya obat bebas itu tidak menimbulkan konsekuensi kesehatan yang serius. Ini obat bebas kan, berarti sebenarnya dia nggak perlu resep dokter, bebas gitu. Dia dijualnya tanpa resep dokter. Nah, gimana nih solusi supaya dia itu nggak menimbulkan konsekuensi yang serius? Ada di paragraf yang keempat dan lima. Jadi untuk meminimalisasi bahaya dan memaksimalisasi manfaat itu baca dulu apa saya konsultasi dengan apoteker atau dokter saat membeli dokter mulu dokter saat membeli obat gitu. Terus habis itu apalagi selain itu perhatikan informasi yang tertera pada kemasan obat, termasuk dosis yang dianjurkan, cara penggunaan dan peringatan. Jadi kalau misalnya adik-adik diminta solusi supaya tidak menimbulkan apa, misalnya menimbulkan sesuatu bla 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 bla, adik cari tahu dulu di paragrafnya ada nggak paragraf khusus yang membahas tentang istilahnya cara untuk mengatasi atau istilahnya cara untuk menghindari, cari itu. Biasanya di situ, jangan cari yang bahas tentang akibat, jangan cari yang paragrafnya itu membahas tentang general information. Langsung aja cari paragraf yang fokus membahas apa namanya? Cara untuk meminimalisasi. Tuh. Oke. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Kenapa? Karena yang B itu meminta resep dokter. Ini obat bebas, jadi nggak perlu resep dokter. Begitu. Ya. Oke, karena dia bilangnya konsultasikan dahulu dengan apoteker dan dokter saat membeli obat. Tapi berhubung ini adalah apa namanya obat bebas, berarti dia tidak perlu konsul. Maksudnya dia perlu nih konsul sama dokter, tapi tidak perlu meminta resep, begitu loh. Ini yang B ini meminta resep, gitu. Oke, dah paham di mana bedanya yang B dan D? Oke.
Menjebak cek. Di intinya adalah sebenarnya di literasi bahasa Indonesia itu banyak sekali kalimat menjebak. Jadi hati-hati belajar dalam banget terkait dengan kalimat apa namanya sinonim dan antonim gitu supaya adik-adik paham nih mana yang bisa mana yang masuk antonim, mana yang masuk sinonim. Karena literasi bahasa Indonesia itu di UTBK dia tidak terlalu panjang teksnya, tapi banyak sekali apa namanya pengecohnya. Begitu. Lanjut ya. Oke, silahkan waktunya sama ya adik-adik ya. Yang keluar jam 7.45 gak usah ditemenin ya. Yang apalagi yang ngedet-ngedet itu jangan ditemenin. Bercanda ya, Astagfirullahaladzim. Nanti aku kena ban nanti. Silahkan. Ada saran nggak Kak biar nggak baca semua itu soalnya? Misal aku udah baca teks, baca soal, terus lupa lagi isi teksnya apa? Kalau ini adik sebenarnya perlu memperkuat ingatan ya adik-adik, bisa lewat minum vitamin atau juga bisa lewat latihan secara terus-menerus, berulang maksudnya. Jadi adik-adik fokus dulu soalnya itu tuh maunya apa, baru ke teks kayak gitu. Tandai aja, oh paragraf 4 tadi gitu, seperti itu. Jadi kenapa ya nanya kita sampai jam berapa? Sampai subuh kita sampai subuh. Aduh kak, aku ikutnya cuma sesi 2 lagi gak apa-apa. Yang penting aku nggak ditinggal aja jam 7.45. Nih, di Revano sudah raisen nih. Jam 7.45 ya? Silahkan di Revano. Kalau saya ngambilnya dari ini ya, kan kedua paragraf ketiga berkaitan dengan paragraf kedua melalui saya ngambil ini apa kalimat dampak sama masalah utama. Mm-mm. Pertama dijelaskannya masalah utama, terus dia ngejelasin dampaknya. Ya pasti jawabannya ini menurut saya ya Mm-mm. dia apa nih penjabaran nggak? Jabaran yang B, jabaran mengenai konsekuensi yang muncul sebagai hasil dari kondisi yang diuraikan dalam paragraf 2. Oke, terima kasih Revano ya. Jadi jawabannya sudah sesuai dengan jawabannya di Revano ya. Jadi ketika adik-adik diminta untuk membandingkan istilahnya, ketika adik-adik diminta untuk mengaitkan hubungan antara kedua jenis paragraf ini kan masuk ke materi memahami informasi ya. Jadi adik-adik perlu tahu ide pokok. Kenapa? Supaya adik tahu hubungannya apa sih si paragraf ini dan ini gitu ya. Baik kita jomblo ya, tapi kita harus cari tahu hubungan paragraf ya. Ngesalkan ya. Jadi seperti itu. Jadi cari tahu dulu paragraf yang satunya apa, paragraf satunya apa, baru adik cari tahu. Oh, dia ini ternyata yang dua ini hadir karena apa sih? Apakah hadir si paragraf dua ini karena dia menjelaskan atau menegaskan kembali informasi di paragraf satu, atau dia hadirnya itu sebagai gagasan baru nih, gitu. Ya, di sini jawaban yang tepat itu penjabaran mengenai konsekuensi yang muncul sebagai hasil dari kondisi yang diuraikan dalam paragraf yang kedua. Jadi untuk opsi yang B, dia itu di paragraf kedua kan dia membahas berbagai faktor yang menyebabkan kepailitan ya. Jadi dia penyebab yang menyebabkan si apa penyebab dari pilotnya si Sritax ini apa aja sih itu dibahas di paragraf yang kedua. Untuk paragraf yang ketiga ini kan paragraf 2 sama 3 ya. Jadi paragraf satu, paragraf 4 itu gak usah dilihat, gak usah dilirik ya gitu. Di sini untuk yang paragraf yang keempat, satu, dua, tiga, oh paragraf tiga, sorry, sorry. Paragraf yang ketiga, itu dampak kepailitan ini sangat luas. Masalah dan dampak. Berarti dia sebenarnya penjabaran mengenai konsekuensi. Kalau misalnya ada dampak, yang satu ada akibat, pilih aja itu. Jadi hubungannya itu yang satu akibat, yang satu dampak. Kayak gitu. Seperti itu. Oke. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke, any question adik-adik? Nggak boleh izin. Tidak boleh izin di ruangan ini. Boleh. Silahkan ya yang mau izin. Apa bedanya dengan penguraian, Kak? Yang mana? Bedanya apa? Penjabaran nama penguraian? Atau yang mana? Opsi C, Kak. Opsi C. Oh, bedanya
penguraian dan penjabaran. Jadi kalau yang B itu di sini penjabaran mengenai konsekuensi yang muncul sebagai hasil dari kondisi yang diuraikan dalam paragraf kedua. Untuk yang C, penguraian lebih lanjut mengenai faktor utama yang melatar belakangi kondisi yang dijelaskan dalam paragraf yang kedua. Untuk opsi yang C itu dia kurang tepatnya adalah karena paragraf ketiga tuh sebenarnya dia nggak bahas faktor penyebab lebih lanjut. Jadi dia fokus pada dampaknya. Ini kan dia bilang lebih lanjut mengenai faktor utama. Faktor utama yang memicu pilot ini kan beban utang yang terlalu besar. Berarti di paragraf 3 kalau jawabannya yang C berarti dia harusnya bahas tentang si utang dan apa beban utang yang terlalu besar ini juga gitu. Jadinya bedanya itu sebenarnya. Jadi dia nggak bahas lebih lanjut tentang faktor penyebab dari si yang di paragraf 2. Paragraf 2 kan faktor penyebab utamanya itu beban utang ya. Di paragraf yang ketiga kan dia nggak bahas beban utang, tapi dia bahasnya itu tuh dampaknya. Gitu. Itu kenapa opsi C ini tuh agak kurang tepat. Sebenarnya kalau dari segi makna pun untuk penguraian itu biasanya itu kita menguraikan jadi memecah beberapa poin-poin gitu. Sedangkan kalau penjabaran itu dia memperluas detail tambahan biasanya gitu. Oh, aku nggak boleh ini ya. Berarti aku bukan anak muda tah? Soalnya kan aku mau bersama adik-adik nih. Kacau ya memang dek itu. Ini nggak boleh sebut nama, males ah. Oke, lanjut adik-adik. Any question? Oke, tidak ada. Lanjut ya. Ini tadi aku nggak share result ya. Ini share resultnya ya. Nggak ah, nggak nggak mau. Kita musuhan aja sampai Lebaran tahun depan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Sebentar, sebentar. Ngelek, ngelek. Loh, ini soal berapa sih? Oh, masih. Oh, ini ya. Silakan, waktunya sama ya. Oke, Dek Wildan sudah raise hand nih. Silakan. Oke, saya baca soalnya dulu ya, Kak ya. Oke. Mengapa kepailitan Sritex dapat melemahkan daya saing industri tekstil nasional? Di paragraf ketiga, di kalimat nomor 11, selain itu sebagai produsen utama benang yang dagingnya dapat memperlamah daya saing industri tekstil nasional. Kok Ayo salah. lo. Sebelah selain itu, sebagai produsen utama benang dan kain, kepailitan Sritex mengganggu pasokan bahan baku bagi banyak perusahaan garmen dalam negeri. Hal ini berpotensi memperlambat produksi yang pada akhirnya dapat memperlamah daya saing industri tekstil nasional secara keseluruhan. Jadi jawabanku yang D. Jawabannya mana? Yang D. Oh, D. oke yang D ya. Karena gangguan rantai pasok ya. Oke. Oke, terima kasih Dek Wil. Tadi kita punya cekiber baru nih. Selain Dek Revano, Dek Farahan nih. Ada ini juga ya. Oke. Tadi ada juga ya yang cokiber tapi aku lupa nama. Sorry ya, nanti ingetin aja. Oke, di sini pertanyaannya adalah mana nih? Mengapa kepailitan Sritex itu dapat melemahkan daya saing industri tekstil nasional? Oke, sebentar. Oke. Jadi jawabannya Dek Wildan tadi yang D ya. Cek, cek, cek. Di sini jawaban tertinggi adik-adik itu ada di, aduh sebentar. Ada di opsi yang D ya nih. A sama D itu kejar-kejaran nih. Karena gangguan rantai pasok menyebabkan peningkatan biaya produksi garmen. Ya, jadi
Untuk soal ini, kita ditanya alasan ya. Ini penjelasannya itu ada di paragraf yang ketiga. Oke, dia nggak, sebentar ya, dia nggak nyambung nggak ya? Dia gitu ya. Dia ini kah? Sebentar ya. Oke, habis baterainya earphoneku. Oke, di sini itu dia maaf ya kalau misalnya agak menggema gitu karena device satu device dua aku bersuara dua-duanya. Jadi di sini penjelasannya itu ada di paragraf yang ketiga, satu, dua. Lah, oke. Satu, dua, dan tiga. Jadi di paragraf tiga itu kan dijelasin ya dampaknya itu sangat luas ya. Jadi lebih dari 15.000 nih, 15.500 buruh tekstil itu kehilangan pekerjaan. Jadi ini dapat mengganggu pasokan bahan baku bagi perusahaan garmen dalam negeri. Kayak gitu. Karena apa? Karena sebagai produsen utama nih si Sritex ini. Jadi tentu aja dia akan mengganggu pasokan bahan baku dari perusahaan garmen dalam negeri. Jadi mengapa kepailitan Sritek dapat melemahkan daya saing industri tekstil nasional? Itu jawabannya tepat ya, yang D, karena gangguan rantai pasok itu pasti akan menyebabkan peningkatan biaya pada produksi garmen itu sendiri. Itu jadi yang D. Jadi kan gangguan pasokan ini kan akan memaksa perusahaan-perusahaan garmen ini untuk mencari bahan baku berbeda nih, istilahnya yang mungkin lebih mahal. Seperti itu. Seperti itu. Any question, adik-adik? Oke, tidak ada. Lanjut. Aman ya. Ah, butuh malming kita ya. Harusnya kita mal. Malming. Lanjut. Sebentar aku relaunch dulu. Oke, waktunya sama ya adik-adik ya. Silahkan. 23 ikan tongkol gitu. Oke, sudah 2 menit guys. Ini sudah ada yang mau mengorbankan diri, tak? Gak ada. Sabar. Sabar disayang ayang ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, ada Dek Nana. Silakan, silakan, silakan. Em, ini aku juga correct me if I'm wrong. Jadi ungkapan keputusan ini mengejutkan karena Sritex sebelumnya dikenal sebagai perusahaan kuat yang bahkan menjadi pemasok seragam militer untuk berbagai negara dalam teks dapat diartikan sebagai ini aku baca yang paragraf satu. Keputusan ini mengejutkan karena Sritex sebelumnya dikenal sebagai perusahaan kuat yang bahkan menjadi pemasok seragam militer untuk berbagai negara. Ya, kalau
apa ya, kalau dengan sesuai yang ada di paragraf tuh yang basic, Sritex mengalami kepailitan meskipun memiliki peran penting sebagai pemasok seragam militer untuk berbagai negara. Correct me if I'm wrong. Oke, cantik. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Iya, masih kembali. Jadi di sini kembali lagi kita diwakili oleh Dek Nana ya, para kaum-kaum Hawa. Jadi di sini kayak aku tuh sakit banget di telinga aku ya gara-gara denger dua deviceku ini berbunyi pegal. Hitung berapa kali aku bilang pegal di live kelas kita pada malam hari dan sore hari tadi. Jadi di sini pertanyaannya adalah, ungkapan keputusan ini tuh mengejutkan karena Sritek sebelumnya dikenal sebagai perusahaan kuat yang bahkan menjadi pemasok seragam militer untuk berbagai negara. Dalam teks dapat diartikan sebagai, ini ada kalimatnya ya, jadi biasanya adik-adik diminta untuk memberikan arti dari suatu ungkapan, kayak gitu. Jadi gimana cara kita memahami maknanya, Kak? Kita harus apa? Kita harus tahu dulu nih kalimatnya di mana, apa yang menyebabkan ungkapan ini muncul gitu. Jadi di dalam teks itu ada frasa keputusan ini mengejutkan. Jadi kebangkrutan seri teks ini sebenarnya bukan sesuatu ya. Maksudnya keputusan kebangkrutan seri teks ini tuh nggak diduga-duga gitu. Jadi dia bilangnya seri teks sebelumnya dikenal sebagai perusahaan yang kuat. Jadi karena perusahaan ini kuat, jadi kebangkrutannya itu tuh tidak diduga sama sekali. Seperti itu. Sehingga sebenarnya pondasi dari Seritek ini tuh kuat banget. Jadi mapan, mecer kita bilangnya ya. Tuh, jadi terus ada bilang menjadi pemasok seragam militer untuk berbagai negara. Jadi sebenarnya perusahaan ini tuh pasarnya itu luas. Jadi punya peran yang strategis terutama dalam industri tekstil. Jadi kepailitan Seritex ini tuh bukan hanya sekadar kegagalan bisnis biasa tentu aja, tapi juga bukti bahwa bahkan perusahaan yang gede sekalipun, mature sekalipun, mapan sekalipun, yang punya pangsa pasar yang luas pun itu tetap berisiko mengalami kebangkrutan gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu sebenarnya itu yang E. Kepailitan Sritex itu membuktikan bahwa perusahaan dengan pasar luas itu pun tetap berisiko mengalami kebangkrutan. Kenapa bukan yang mana nih? Kenapa bukan yang B, Kak? Sritek mengalami kepailitan tadi sesuai dengan jawabannya Denana. Itu karena opsi yang B ini, teks itu tuh cuma menyoroti fakta bahwa Sritek ini perusahaan kuat dan punya pasar luas. Ya, jadi sebenarnya perannya yang sebagai pemasok seragam militer ini itu tuh sebenarnya itu adalah contoh yang menegaskan bahwa sebenarnya pangsa pasarnya itu luas sampai dia itu kan seragam militer untuk berbagai negara kan dia bilangnya seperti itu. Itu ya. Oke, jadi artikan dia dari segi ungkapannya, letaknya di mana? Apa sebenarnya yang ingin diungkapkan oleh kalimat tersebut gitu. Jadi itu ya. Jadi ini bukan sorotannya itu bukan perannya sebagai pemasok militer ya gitu. Jadi sebenarnya fokusnya itu adalah dia besar nih, pangsa pasarnya luas, mature juga dari segi usaha, banyak juga karyawannya. Tapi dia bisa bangkrut kayak gitu. Oke, keren. Adik Nana tuh udah keren. Ya, karena mungkin yang lain tuh belum bisa untuk mengutarakan pendapatnya, apa yang difikirkan. Jadi dari sekian juta orang di dunia, lebay banget ya. Kita keren dengan cara kita masing-masing, ya, guys. Lanjut ya. Silahkan adik-adik, waktunya sama ya.
Oke, ini Dek Cornelis sudah mengangkat tangan, silahkan. Oke Kak. Jadi pertanyaannya manakah pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi teks? Jadi yang tidak sesuai itu di yang B terusan adalah suatu jalur buatan dan alami yang digunakan sebagai rute kapal. Rute kapal. Yang dimana di kalimat pertamanya di paragraf pertama itu jadi bilang, cuman dia bedanya menggunakan atau sementara di jawaban itu dan jadi nggak sesuai Kak. Makasih Jadi Kak. jawabannya yang B Kak. B ya. Oke, terima kasih. Ya, habis apa namanya diwakil oleh kaum Hawa tadi kita diwakil oleh kaum Adam. Untuk soal ini, pertanyaannya adalah manakah pernyataan berikut yang tidak sesuai? Nah, kalau yang ini pernyataan benar salah, relevan tidak relevan, sesuai tidak sesuai. Sorry ya. Itu bisa adik-adik pakai keyword sebenarnya karena pengecohnya itu bisa jadi dia menggunakan kata-kata yang nggak sesuai dengan apa sebenarnya yang dijelaskan di teksnya. Jadi hati-hati. Make sure bahwa jawabannya itu ada di teksnya dan dia itu sesuai dengan apa yang disampaikan gitu. Oke, di sini jawabannya Karis tadi itu yang B ya. Apakah ini sesuai? Jadi untuk soal yang ini itu sesuai banget. Jadi opsi jawaban yang tepat itu ada di yang opsi B. Terusan adalah suatu jalur buatan dan alami yang digunakan sebagai rute kapal. Yang tidak sesuai. Ini yang diminta itu yang tidak sesuai. Ya, opsinya salah itu pernyataannya itu dia berada di wilayah. Taruh dulu. Oke. Untuk yang ini kenapa dia bisa merupakan pernyataan yang nggak sesuai itu karena terusan itu kan suatu jalur buatan ya dan alami yang digunakan sebagai rute kapal. Di kalimat satu itu kalimatnya itu terusan itu adalah suatu jalur buatan atau alami. Jadi dia ada dua ya. Jadi atau itu kan salah satu tah beda dengan dan kayak gitu. Jadi seperti itu. Ya, dia menggunakan atau di situ mana nih? Ya, dia bisa buatan bisa alami. Gitu. Berbeda satu kata sama persis kayak di teks ya Kak. Nggak perlu sama persis tulisannya, tapi yang kalimat yang disampaikan itu tuh sama gitu. Karena bisa jadi mereka itu gantinya itu dengan sinonim untuk mengecoh adik-adik dengan sinonim, dengan antonim atau kalimat-kalimat yang sebenarnya itu dia masih sama konteksnya. Tapi karena dibalik-balik itu jadi adik-adik tuh kayak rada enggak nih gitu. Emang harus teliti banget ya Kak. Ya, betul. Literasi itu memang begitu gitu. Any question adik-adik? Aku sudah gatal ingin memakan cilokku ini. Pentol-pentol. Gak ada lanjut? Lanjut. Atau dan itu beda ya. Kalau atau itu kan dia option. Kalau dan ini enggak. Jadi kalau atau itu kita antara memilih salah satunya itu harus dipilih. Sedangkan kalau dan itu enggak gitu. Lit Indo berarti semuanya ada teks semua. Namanya aja literasi bahasa Indonesia sayang teks based on text. Ini mulai jam berapa Kak? Dari subuh aku kebetulan. Ntar lagi kita ngalahin Winda ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Enggak, tadi sore, sesi satunya sore, sesi duanya malam tadi jam 6.45. Silakan ya.
Oke. Tadi aku melihat ada yang angkat tangan tapi menghilang ya tanda angkat tangannya. Aku nggak tahu apa penyebabnya itu. Pedes banget pentolnya. Lihat nih, masih di atas. Oke, aku udah kayak customer service. Pertanyaannya di sini adalah, sebentar, saya minum dulu ya. Sebentar aja. Oke, I'm back. Oke, di sini pertanyaannya adalah berdasarkan teks di atas yang tidak bisa menjadi alasan pembangunan terusan Suez adalah di sini jawaban adik-adik tertinggi itu ada di opsi yang E, menghindari rute memutari benua Afrika dan Eropa. Ini pasti adik-adik itu ada nih lewat di FYP adik-adik FYP, bukan FYP KFV gitu. Ini pasti lewat ya. Jadi for your page itu tentang terusan ini gitu. Terusan Panama juga ya kayaknya ya. Blok M banget ah, Blok M. Apa itu Blok M? Aku taunya Blok Z. Ya, jadi jawabannya yang mana nih? Bener nggak yang E? Sebenarnya untuk soal yang ini, jawabannya itu tuh, hmm, bentar, dia nggak ke ini kah? Nggak ketukar? Sebentar ya, ketukar atau nggak ya? Sebentar ya. Oh, nggak ketukar. Saya harusnya ada ketukar. Oke, wait. Aku lihat soalnya dulu. Adakah pernyataan berikut? Hmm. Like, I think dia ketukar deh. Nah, ini kan berarti dia nomor 8 dulu tadi. Sorry ya. Kita bahas nomor 8 dulu berarti. Untuk soal yang ini, pantesan aku bingung. Untuk soal yang ini, jawaban yang tepat itu sebenarnya ada di opsi yang C. Jadi, maaf ya, device kedua aku di bawah soalnya maaf kalau aku nunduk. Yang C, memperpendek jarak tempuh kapal-kapal yang ingin singgah ke Eropa. Kenapa bukan yang E, Kak? Sebenarnya di teks ini kan dia nanya ini tuh yang nggak bisa jadi alasan pembangunan terusan Suez ini ya. Jadi, apa namanya? Hmm, kok dia ini ya? Kok dia nge-lag ya? Sebentar ya, nge-lag guys. Ya, untuk opsi yang E itu kenapa dia nggak tepat sebagai jawaban? Karena salah satu fungsi terusan Suez ini adalah untuk menghindari rute memutari benua Afrika dan Eropa ke Asia atau sebaliknya. Jadi untuk menghindari jadi memutari benua Afrika, Eropa, oke. Jadi, hmm, oke. Nih. Ya, dia salah karena dia ada di kalimat atas tuh. Ya, jadi bukan menjadi alasan pembangunannya, ya. Yang bukan menjadi alasan pembangunan ya, gitu. Jadi yang bukan itu yang C tuh, gitu. Karena salah satu fungsinya kan memudahkan kapal ya dari Eropa untuk sampai ke daratan Asia. Jadi pernyataan ini tuh sesuai dengan informasi yang ada di kalimat satu pada paragraf ketiga. Gitu. Ya, jadi untuk memperpendek, yang bukan alasannya itu untuk memperpendek jarak tempuh itu nggak bisa ya, gitu. Oke, any question, adik-adik? Aduh, pegal. Oke, lanjut, lanjut. Tapi tadi belum dibahas yang pertanyaan sebelumnya. Ini tadi udah. Oh, tadi udah. Apa yang tadi ya? Oh, enggak sih. Ini udah. Oh iya, udah. Itu yang itu tuh enggak ya? Oh iya, bener. Soalnya di device aku tuh beda kelihatannya. Waktunya sama ya adik-adik. Sebentar aku relaunch polling dulu.
Oke, sudah. Au. Silakan. Oke, ini Dek Nana sudah raise hand ya. Silakan Dek Nana. Gimana tuh? Oke, jadi ini kan topik teks tersebut adalah jadi em, ini sesuai sama paragrafnya itu di paragraf satu itu kayak definisinya. Terus yang di paragraf kedua itu sejarahnya kayak kanal yang diprakarsai diplomat bla bla gitu. Terus abis itu paragraf ketiganya itu pentingnya kayak penting banget nih terusan Suez itu bisa dibangun tuh gitu. Jadi aku jawabnya yang C. Oke, cantik. Oke, Terima terima kasih. kasih Kak. Iya, terima kasih kembali. Oke, pertanyaannya seputar topik. Topik itu sebenarnya ada, sorry, pegal. Topik itu sebenarnya ada banyak maksudnya. Topik teks, topik paragraf, terus topik terangkalah bukan. Bukan, bukan. Sorry. Jadi untuk topik teks itu biasanya itu dia mengarah ke secara keseluruhan teks itu tuh bahas apa. Bisa jadi ini mengarah ke judul. Seperti itu. Nah, kita harus tahu dulu berarti ide pokok satu, ide pokok dua, ide pokok tiga. Di sini sebenarnya untuk ide pokok satu, dua, tiga udah baik banget, udah dijelaskan secara tepat banget sama Dek Nana tadi ya. Jadi ide pokok paragraf satu itu kan dia membahas seputar general information about terusan Suez ini. Untuk yang paragraf kedua dia bahas tentang sejarah pembangunannya. Untuk yang paragraf tiga dia bahas tentang manfaat dari si terusan ini. Jadi topik dari teks tersebut itu adalah apa? Jadi opsi jawabannya sesuai dengan jawabannya Dek Nana juga, yaitu ada di opsi yang C. Pentingnya terusan Suez dan sejarahnya. Jadi kita harus memilih jawaban yang bisa mewakili ketiga-tiganya. Ingat ya. Kenapa opsi C itu nggak tepat nih? C lagi, B itu nggak tepat. Ini jawaban tertinggi B nih. Kenapa B itu nggak tepat? Karena opsi yang B itu sejarah dibangunannya itu kan hanya mewakili paragraf 2 doang nih. Dia cuma bilang sejarah dibangunnya terusan Suez. Sejarahnya itu cuma di paragraf 2. Paragraf satu 3-nya mana gitu. Kok kamu cuma mewakili dia doang, nggak mewakili aku gitu kan. Nggak adil ini katanya si paragraf satu dan paragraf 3. Jadi kalau misalnya dia minta topik doang, berarti keseluruhan. Cari yang mampu mewakili keseluruhan. Beda cerita kalau dia cuma minta paragraf satu atau paragraf 2 doang, ya cari yang mampu mewakili paragraf tersebut. Seperti itu. Oke? Adik-adik, paragraf apa opsi B ini hanya mewakili paragraf 2 saja, ya. Untuk opsi yang pertama, dia hanya mewakili paragraf 3. Seperti itu. Oke? Any question? Adik-adik? Mata saya itu sudah lelah ini ya, hmm, udah mulai kiyip-kiyip. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Aku relaunch dulu pollingsnya. Oke, silakan waktunya sama ya adik-adik ya.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi sini pertanyaannya adalah apa nih? Oke. Mengapa metode hisab diperlukan sebelum ruqyah dilakukan? Oke. Di sini jawaban adik-adik itu tertingginya ada di opsi yang A. Jadi, satu. Karena hisab membantu menentukan apakah hilal dapat diamati dalam kondisi tertentu. Apakah itu merupakan jawaban yang tepat? Untuk soal ini, jawaban yang tepat itu sesuai dengan jawaban tertinggi adik-adik, yaitu yang opsi A. Kenapa? Kan ini nyanyain alasan ya. Kok sore gak jauh? Oh, sorry. Sorry. Untuk diingetin. Jadi malu sendiri. Oke, jadi ini kan nanyain alasan ya. Jadi nanyain alasan kenapa hisab itu tuh diperlukan sebelum rukyatul hilal dilakukan. Jadi eh, kita perlu tahu dulu nih di mana sih ini. Enggak saya. Jadi di paragraf kedua itu dijelasin ya kalau lokasi pengamat permukaan bumi itu mempengaruhi kemungkinan terlihat hilal ya. Nah, di sini tuh dijelasin nih di paragraf 2 kalau metode hisab mana nih? Nih, metode hisab itu digunakan untuk memperkirakan kemungkinan terlihatnya hilal sebelum ruqyah dilakukan. Jadi, apa namanya, paragraf kedua itu jelaskan kan bahwa faktor atmosfer itu juga bisa menjadi apa namanya pengamatan hilal. Jadi ruqyat itu tidak selalu berhasil ya memang karena kondisi atmosfer kita tuh yang berubah-ubah gitu. Jadi hisap itu membantu dalam memperkirakan nih apakah hilal itu dapat diamati dalam kondisi tertentu. Ya, termasuk dengan mempertimbangkan faktor-faktor astronomis tentunya. Jadi jawabannya itu yang A. Jadi hisap itu tidak digunakan sebagai pengganti ruqyat ya, tapi sebagai metode awal untuk mengetahui peluang keberhasilannya ruqyatul hilal. Seperti itu. Any question, guys? Bentar lagi nih selesai. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mana nih? Jadi jawabannya yang A ya. Kita relaunch. Oh, ada ya, belum lihat soal tapi sudah jawab ya. Aneh sekali. Silahkan ya, waktunya sama. Oke, finally cilok saya sudah habis. Pentol saya sudah habis ya, jadi aman. Hmm. Oke, jadi di sini pertanyaannya apa sih? Nggak ada yang angkat tangan ya? Dapat, dapat. Oke. Nggak mau, aku mau Suzan deh Nadia. Suzan aja nih, kayaknya mau cepet selesai. Bentar lagi sayang, bentar lagi. 10 menit lagi. Dimsum gorengku tinggal... Yang ngantuk silahkan tidur ya. Yang mau nonton TV silahkan nonton TV.
Yang lagi makan dimsum silakan makan dimsumnya. Jadi di sini pertanyaannya adalah ayam crispy aku udah manggil, Kak. Zombie ke ayamnya. Ih, di Amira bisa-bisanya belum mandi. Jadi di sini pertanyaannya adalah setelah membaca surat simpulan. Simpulan itu kan pendapat akhir ta. Jadi kalau ingin mencari atau membuat suatu simpulan, adik-adik perlu tahu dulu paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu bahas tentang apa. Di sini dia terdiri dari dua paragraf ya. Dia bahas apa sih? Paragraf 1 dia bahas tentang tadi kan paragraf 2 udah ya. Jadi paragraf Oke, paragraf 1 dia bahas tentang pengamatan hilal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, ya kan? Nih, itu. Oke, namun meskipun kondisi telah terjadi, hilal tidak langsung terlihat di pori gitu kan. Jadi ide pokok paragraf 1 itu tuh pengamatan hilal itu dipengaruhi oleh faktor astronomis dan apa tuh tadi? Atmosferis. Jadi dia di tengah nih, dia ineratif. Gitu. Jadi hilal itu apa namanya pengamatannya itu bisa dipengaruhi oleh faktor astronomis dan atmosferis gitu. Nah, itu ide pokok paragraf 1. Untuk paragraf yang kedua tadi sudah ya. Jadi pengaruh lokasi geografi serta faktor tambahan dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Itu untuk paragraf yang kedua. Jadi simpulannya apa? Jawaban tertinggi adik-adik itu ada di opsi A dan C. Ya, kita bahas dari yang A. Opsi A ini tepat nggak sih Kak sebagai jawaban? Untuk opsi A, berbagai variabel yang memengaruhi visibilitas hilal dalam penentuan awal bulan Hijriah. Untuk opsi A itu dia belum tepat ya adik-adik, belum bisa kita pilih sebagai jawaban. Kenapa? Karena teks itu tuh nggak hanya membahas variabel yang memengaruhi visibilitas hilal aja, tapi juga bagaimana hisab dan rukyatul hilal itu dilakukan bersama dalam menentukan awal bulan Hijriyah. Jadi opsi A itu belum tepat sebagai opsi pilihan gitu. Jadi belum sepenuhnya mampu untuk menjadi simpulan yang mewakili paragraf 1 dan paragraf 2. Ya, kita ke opsi C. Apakah opsi C ini mampu untuk menjadi simpulan? Jadi jawaban yang tepat itu memang ada di opsi yang C ya. Jadi apa namanya? Perpaduan perhitungan astronomi dan observasi dalam menentukan awal bulan Hijriyah. Jadi perhitungan astronomi itu kan di paragraf 1 ya. Dan paragraf kedua itu kan lokasi geografis jadi observasi. Jadi dilakukan untuk menentukan awal bulan Hijriyah. Jadi opsi C itu mampu mewakili paragraf 1 dan paragraf kedua. Sehingga jawaban dari simpulan ini itu adalah yang C. Begitu. Oke, adik-adik, ada yang ingin ditanyakan? Ini udah soal terakhir nih. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum aku mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini? Oh, tandain The Sofi nih. Alhamdulillah katanya. Tandai tolong ya, nanti tag aku di grup ya yang mana akunnya ya. Pintu keluar ada di sebelah kiri pojok kanan atas. Kak, kewalahan kalau baca banyak gini ya gimana ya? Soal literasi itu kan ada 30 ya. Minimal berarti ada berapa bacaan itu per soal. Kalau misalnya satu soal mewakili 4 soal. Apalagi kalau satu bacaan itu hanya mewakili 2 soal. Gimana? Ya kan? Oke, any question? Nggak ada? Nggak ada. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, aku izin ya adik-adik untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf nih kalau misalnya ada kata-kataku yang menyinggung atau mungkin kurang mengenakan atau tidak seharusnya aku ucapkan. Itu mohon maaf sekali, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik-baiknya boleh dibawa aja, buruk-buruknya ditinggalin. Nah, sekarang pertemuan kita sudah selesai, sudah rampung 5 pertemuan, jadi jangan ditagih-tagih lagi aku ya. Jadi terima kasih sudah join pembelajaran aku dari awal sampai akhir, adik-adik. Semoga apa yang diniatkan oleh adik-adik dapat dipermudah jalannya. Oke, itu aja dari aku adik-adik. Selamat malam, selamat beristirahat. See you next week. Bye-bye.